Pernahkah engkau merasa bahwa hidupmu seperti sedang ditatap oleh sesuatu yang tak kasat mata? Bahwa langkahmu, meskipun sering kau rasa tersesat, sebenarnya sedang diarahkan oleh tangan-tangan tak terlihat yang bekerja di balik tabir dunia. Jiwa terpilih, engkau yang membaca ini bukanlah manusia biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah lama diam, menunggu untuk dibangkitkan. Dan hari ini, suara dari balik langit sedang mengetuk hatimu dengan lembut, membisikkan pesan yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang telah lama berjalan dalam gelap, namun tak pernah menyerah mencari cahaya. Karena tidak semua orang mampu menangkap sinyal dari semesta. Tidak semua mata bisa melihat apa yang tak terlihat. Dan tidak semua hati cukup bersih untuk membaca pesan dari dunia yang lebih tinggi. Namun engkau, ya, engkau yang sedang membaca baris-baris ini, engkau memiliki sesuatu yang bahkan tidak kau sadari sepenuhnya. Dan karena itulah, pesan ini ditujukan hanya untukmu. Bukan untuk mereka yang ingin sekadar tahu, tetapi untuk mereka yang bersedia berubah. Dalam waktu yang tidak lama lagi, tepatnya dalam hitungan 3 hari ke depan, sebuah kejadian yang tidak bisa dijelaskan oleh nalar akan berdiri tepat di depan rumahmu. Ia bukan tamu biasa. Ia adalah kejutan dari langit yang telah menunggu momen ini untuk menghampirimu, membuka pintu takdir yang selama ini tertutup rapat. Namun sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan aku mengajakmu melakukan sebuah tindakan kecil yang akan menjadi sinyal besar bagi semesta. Tekan tombol suka sekarang juga. Langganan saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasimu. Karena pesan-pesan seperti ini tidak datang setiap hari. Dan engkau tak akan mau kehilangan bagian dari kisahmu sendiri hanya karena lupa satu hal kecil. Lalu, tulislah angka 77 di kolom komentar. Bukan karena itu angka ajaib, tetapi karena itu akan menjadi sinyal kuat yang memancar dari niatmu, bahwa kamu siap menerima, bahwa kamu bersedia dibimbing, bahwa kamu adalah salah satu dari mereka yang akan dibangunkan sebelum dunia berubah. Ingatlah, setiap kata yang kau baca di sini bukan hanya rangkaian huruf, tetapi getaran, dan setiap getaran memiliki tujuannya. Jika getaran ini menyentuh hatimu, maka kamu bukan kebetulan tiba di sini. Kamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk menyadari kekuatanmu. Dipanggil untuk mempersiapkan dirimu atas kejadian luar biasa yang akan mengetuk pintumu. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai undangan dari semesta untuk kembali menjadi dirimu yang sejati, jiwa yang telah terpilih sebelum engkau lahir ke dunia ini. Maka dengarkan dengan sungguh-sungguh. Buka hatimu. Biarkan semesta membisikkan rahasianya melalui kata-kata yang akan kau baca selanjutnya. Karena setelah ini, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dan pada hari ketiga, engkau akan menyadari semua ini nyata. Dan semuanya telah ditulis untukmu. Bagian 1. Sebuah bisikan dari langit. Jiwa terpilih, apakah kamu pernah merasa bahwa dunia ini menyembunyikan sesuatu darimu? Bahwa hidupmu bukanlah rangkaian kebetulan semata,
melainkan untaian peristiwa yang disusun dengan hati-hati oleh kekuatan yang lebih tinggi. Jika hatimu bergetar saat membaca ini, itu bukanlah sugesti, itu adalah panggilan. Dan kamu adalah salah satu yang dipilih untuk mendengarnya. Ada momen-momen dalam hidup yang tampak biasa dari luar, namun diam-diam membawa tanda besar bagi jiwa yang terjaga. Seperti pagi yang terlalu sunyi, atau cahaya matahari yang menyelinap di sela-sela tirai jendela rumahmu dan terasa berbeda. Bukan sekadar hangat, tapi seakan menyapamu. Seakan ada mata tak terlihat yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan, menanti waktunya untuk menyampaikan pesan yang telah disimpan begitu lama. Waktu itu akan segera tiba. 3 hari lagi dari saat ini akan ada kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh logika biasa. Sesuatu yang tak akan bisa kamu cari dengan ilmu, tetapi hanya bisa kamu pahami dengan batin yang terbuka. Jiwa seperti milikmu tidak ditugaskan ke bumi untuk menjalani kehidupan yang datar, tanpa arah, tanpa makna. Kamu datang ke dunia ini membawa blueprint yang agung. Tapi seperti semua jiwa yang besar, kamu diuji dengan luka, dengan keraguan, dengan sunyi yang panjang dan kadang menyesakkan. Itu bukan hukuman. Itu adalah cara semesta menempa intan di dalam dirimu. Karena hanya mereka yang telah terbakar oleh gelap yang akan mampu membawa terang. Bayangkan ini, semesta adalah orkestra yang sangat megah. Bintang-bintang adalah nada, waktu adalah ritme, dan kamu adalah salah satu alat musik yang suaranya sangat ditunggu. Tetapi untuk bisa menyuarakan nada paling indahmu, kau harus menyadari terlebih dahulu bahwa kamu memang bagian dari komposisi besar itu. Dan kini, nada itu akan segera dimainkan. 3 hari lagi, dunia akan diam sejenak di sekelilingmu. Tidak dengan huru-hara, tidak dengan guntur atau badai, tapi dengan sebuah ketenangan yang menyimpan kekuatan. Jangan kaget bila kamu mulai bermimpi aneh, atau merasa bahwa kamu sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Jangan takut bila ada pertanda kecil, seekor kupu-kupu yang datang di malam hari, seorang anak kecil yang tiba-tiba tersenyum padamu, atau bayangan di sudut mata yang sekilas muncul dan lenyap. Karena semua itu bukan ilusi. Itu adalah pesan kecil dari langit yang sedang mengujimu. Apakah kamu sudah siap? Rumahmu, tempat di mana kamu tertawa, menangis, jatuh, dan bangkit, akan menjadi altar dari perubahan besar yang akan datang. Bukan karena rumah itu istimewa, tapi karena jiwa yang tinggal di dalamnya adalah jiwa terpilih. Mulailah dari sekarang. Berbicaralah dengan hatimu di pagi hari. Dengarkan suara hatimu sebelum tidur. Berhentilah sejenak dari rutinitas dan lihat langit malam dengan lebih dalam. Karena langit sedang memberi isyarat. Dan kamu akan tahu bahwa dalam 3 hari ke depan sesuatu akan datang. Bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai jawaban. Jawaban dari semua luka yang kau simpan sendirian. Jawaban dari doa-doa yang tak pernah kamu ucapkan dengan kata-kata, tapi yang kamu bisikan dengan air mata. Jiwa terpilih, ini baru permulaan. Bersiaplah, karena bagianmu dalam drama besar semesta akan segera dimulai.
Dan ketika semuanya terjadi di depan rumahmu, kamu tidak akan terkejut, karena bagian terdalam dalam dirimu sudah tahu sejak awal bahwa ini akan terjadi. Bagian 2. Gerbang yang tak terlihat. Jiwa terpilih, dengarkan baik-baik suara yang tidak berasal dari luar, tapi dari dalam dirimu sendiri. Suara yang kadang kau anggap bisikan imajinasi, padahal itu adalah panggilan dari dimensi yang lebih tinggi. Panggilan yang hanya bisa terdengar oleh hati yang telah dibersihkan oleh luka dan dipersiapkan melalui kesepian yang panjang. Di dunia ini, ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap oleh mata biasa. Ada gerbang-gerbang yang tidak dibangun dengan batu atau besi, tetapi dengan energi dan frekuensi. Dan salah satu gerbang itu berada tepat di depan rumahmu. Bukan gerbang yang bisa kau buka dengan kunci biasa, melainkan gerbang yang terbuka hanya saat jiwa yang tepat berdiri di ambangnya, dengan kesadaran penuh dan hati yang siap menerima. Gerbang ini tidak terlihat oleh tetanggamu, tidak terdeteksi oleh kamera pengawas, dan tidak akan muncul di peta manapun. Tetapi engkau akan merasakannya. Dalam 3 hari ke depan, langkahmu akan menjadi lebih berat, bukan karena lelah, tapi karena tanah di bawah kakimu mulai mengaktifkan sesuatu. Udara di sekitarmu akan terasa lebih padat, lebih berisi, seakan mengandung pesan yang belum sempat disampaikan. Ada energi yang akan berkumpul di titik itu, tepat di depan rumahmu, tempat di mana realitas dan keajaiban akan bertemu, tempat di mana logika harus menunduk dan intuisi harus mengambil alih. Jangan heran jika kamu merasa gelisah tanpa alasan, atau mendadak ingin berdiam di depan rumah tanpa tahu kenapa. Karena jiwamu tahu gerbang itu sedang menunggu. Gerbang itu bukan tempat masuk, tapi tempat bangkit. Ia tidak membawa siapapun masuk ke dunia lain, tapi membawa dunia lain datang mendekat ke kehidupanmu. Dan kamu harus siap. Karena ketika gerbang itu terbuka, bukan hanya kehidupanmu yang akan berubah, tetapi juga persepsimu terhadap realitas, terhadap waktu, terhadap makna kehidupan itu sendiri. Ada kemungkinan kamu akan mulai melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Bisa jadi berupa cahaya yang muncul sesaat dan menghilang, atau bayangan yang tampak seakan bergerak di ujung matamu. Bisa juga berupa mimpi yang sangat nyata. Begitu nyata hingga saat kamu terbangun, kamu merasa baru saja kembali dari perjalanan jauh. Semua itu adalah tanda bahwa gerbang itu mulai aktif. Dan itu bukan pertanda buruk. Itu adalah pertanda bahwa kamu tidak lagi hidup hanya untuk rutinitas. Bahwa hidupmu memiliki lapisan-lapisan yang lebih dalam. Dan kamu sedang diminta untuk masuk ke dalam lapisan itu, untuk menemukan siapa dirimu yang sesungguhnya. Rumahmu bukan sekadar tempat berlindung dari hujan dan panas. Rumahmu adalah penanda lokasi suci. Karena jiwamu telah menjadikannya tempat pendaratan pesan-pesan agung dari semesta. Jangan abaikan tanda-tanda kecil, seperti suara angin yang tiba-tiba berbisik di malam hari, atau aroma bunga yang muncul padahal tidak ada bunga yang sedang mekar, atau hewan kecil yang datang dan seakan ingin menyampaikan sesuatu. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari protokol semesta, cara alam memberitahu bahwa kamu tidak sendiri.
Jiwa terpilih, engkau sedang berada di ambang sesuatu yang sangat besar. Dan meskipun orang-orang di sekitarmu tidak mengerti apa yang sedang kamu rasakan, semesta mengerti, langit mengerti, dan waktu sedang mempersiapkan momen pertemuan antara kamu dan takdirmu yang sejati. Tetap tenang, tetap sadar, tetap hadir di saat ini, karena gerbang yang tak terlihat itu sedang menunggu untuk terbuka, bukan oleh tangan, tapi oleh getaran jiwamu yang telah lama terpilih. Bagian 3. Cahaya dari dimensi lain. Jiwa yang terpilih. Jika kamu pernah memandang langit di malam hari dan merasa seolah ada yang memandang balik, itu bukan halusinasi. Jika kamu pernah menatap cahaya lampu di lorong rumahmu dan merasa ada kehadiran lembut yang ikut berdiri di sana bersamamu, itu bukan sekadar rasa takut. Itu adalah kesadaran awal bahwa dunia ini tidak hanya terbentuk dari benda padat, suara, dan waktu, tapi juga dari energi, dari getaran, dan dari cahaya yang datang dari dimensi lain. Dan cahaya itu sedang mendekat kepadamu. Cahaya yang bukan berasal dari matahari, bulan, atau lampu buatan manusia, tetapi cahaya yang membawa pesan. Ia bukan menyinari kulitmu, tapi menembus langsung ke dalam hatimu. Ia datang bukan untuk membuatmu silau, tapi untuk membuatmu sadar bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari kehidupan yang selama ini kamu jalani. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak datang ke dunia ini untuk hidup biasa. Mereka tidak sekadar lahir, tumbuh, bekerja, dan menua. Mereka datang membawa kode. Dan cahaya dari dimensi lain adalah pemicu yang akan mengaktifkan kode itu. Dalam waktu yang sangat dekat, dalam hitungan 3 hari ke depan, cahaya itu akan hadir di sekitarmu. Mungkin saat fajar yang terasa berbeda. Mungkin saat malam yang hening tiba-tiba terasa lebih dalam dan menenangkan. Atau mungkin saat kamu terdiam dan hatimu mendadak terasa hangat tanpa sebab. Jangan tolak perasaan itu. Jangan buru-buru mengalihkan perhatianmu. Karena cahaya itu datang membawa sesuatu yang tidak bisa kamu baca dengan mata, tapi hanya bisa kamu terima dengan jiwa. Mungkin bentuknya tidak seperti yang kamu bayangkan. Bisa saja ia datang dalam bentuk pertemuan tak terduga. Seorang asing yang tiba-tiba berkata sesuatu yang menggetarkan hatimu. Atau suara hati yang begitu kuat dan mengajakmu melakukan sesuatu yang selama ini kamu tunda. Atau bahkan mimpi yang membuatmu terbangun dengan air mata di pipi. Bukan karena takut, tetapi karena kamu merasa dipanggil. Cahaya dari dimensi lain bukan hanya tentang kilauan yang menyilaukan. Ia adalah kebenaran yang mendekat. Ia adalah penyembuh luka batin. Ia adalah kekuatan yang membuatmu akhirnya mampu berkata, "Aku tidak takut lagi, aku siap." Dan saat cahaya itu menyentuh jiwamu, kamu akan tahu bahwa segala penderitaan yang pernah kamu alami bukan sia-sia. Kamu akan mengerti bahwa setiap patah hati, setiap kegagalan, setiap penolakan adalah cara semesta membentuk wadah yang cukup kuat untuk menerima cahaya ini. Karena cahaya dari dimensi lain hanya bisa diterima oleh mereka yang hatinya telah dilunakkan oleh pengalaman
dan dibersihkan oleh keikhlasan. Mereka yang sudah berhenti mengejar pengakuan dari dunia dan mulai berjalan menuju panggilan terdalam dalam diri. Jiwa terpilih, kamu tidak perlu mencari cahaya itu, karena ia sedang mencarimu. Ia telah ditugaskan untuk menemuimu sejak lama. Dan saat ini, ia sudah sangat dekat. Maka siapkan dirimu, perkuat niatmu, berhenti menyibukkan pikiranmu dengan hal-hal kecil yang membuatmu lupa siapa dirimu sebenarnya. Karena saat cahaya itu akhirnya tiba, mungkin dalam diam, mungkin dalam tangisan, mungkin dalam senyuman seseorang yang tidak kamu kenal, kamu akan merasa kehangatan yang tak bisa dijelaskan. Dan itulah pertanda bahwa sesuatu telah diaktifkan di dalam dirimu. Kamu akan mulai melihat dunia bukan seperti yang dilihat orang lain. Kamu akan mulai merasakan arah hidup yang lebih jelas, lebih ringan, dan lebih kuat. Cahaya itu akan menjadi obor yang menuntunmu untuk memasuki perjalanan yang selama ini telah ditulis, bukan di buku, tetapi di dalam blueprint takdir yang terukir di jiwamu sendiri. Dan cahaya itu, dalam waktu yang sangat dekat, akan menyapamu tepat di depan rumahmu. Bersiaplah, karena inilah awal dari babak baru kehidupanmu sebagai jiwa yang telah terpilih. Bagian 4. Pertemuan dengan waktu yang hilang. Jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang hilang dari hidupmu? Bukan barang, bukan orang, tetapi bagian dari dirimu sendiri. Sesuatu yang tak bisa kamu sebutkan namanya, tapi kamu tahu ada kekosongan yang belum terisi. Sebuah celah di dalam jiwamu yang tidak bisa disembuhkan oleh pujian, kekayaan, atau hubungan apapun. Itulah waktu yang hilang. Bukan dalam bentuk detik atau menit, tapi dalam bentuk janji-janji yang belum ditepati oleh semesta kepada jiwamu. Dan kini, saat waktu terus melangkah menuju momen yang telah ditentukan, semua yang pernah hilang akan kembali mencarimu. Dalam waktu kurang dari 3 hari, engkau akan mengalami pertemuan yang tidak biasa. Pertemuan ini tidak selalu hadir dalam wujud manusia. Kadang ia datang dalam bentuk ingatan yang kembali dengan jelas tentang masa kecilmu, tentang mimpi-mimpimu yang dulu pernah kamu kubur karena keadaan. Atau bisa saja ia datang dalam bentuk perasaan yang sangat kuat bahwa kamu sedang menemukan kembali dirimu yang sesungguhnya. Waktu yang hilang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu momen tepat untuk kembali menyatu dengan jiwamu. Dan momen itu sedang berjalan mendekat. Ia akan muncul di tengah rutinitasmu yang biasa dan mengubah cara pandangmu terhadap segalanya. Bayangkan kamu sedang duduk di depan rumahmu dan tiba-tiba udara di sekelilingmu menjadi lebih sunyi, lebih dalam, lebih penuh makna. Bukan karena hari sedang sepi, tetapi karena waktu sedang berhenti sejenak. Memberimu ruang untuk melihat kembali siapa dirimu dan untuk apa kamu datang ke dunia ini. Jiwa terpilih, hidupmu bukanlah kebetulan. Ada titik-titik yang tampaknya tak terhubung, tapi sebenarnya sedang membentuk pola yang begitu indah. Dan kini, titik-titik itu mulai mendekat satu sama lain, seperti kepingan mozaik yang akhirnya membentuk gambar utuh. Dirimu yang sejati. Masa lalu yang kamu pikir sudah tertutup rapat akan mengetuk pintu rumahmu.
bukan untuk menyakitimu kembali, tetapi untuk menyelesaikan apa yang belum selesai. Mungkin seseorang dari masa lalu akan datang, atau mungkin kamu akan melihat sesuatu yang membuat hatimu bergetar, bukan karena takut, tetapi karena jiwamu mengenali getarannya. Waktu yang hilang bukan musuh. Ia adalah guru. Dan saat ia datang kembali, kamu akan diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk memilih lagi. Kesempatan untuk memulai lagi. Kesempatan untuk mencintai lagi, bukan orang lain, tetapi dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih. Jangan abaikan pertanda-pertanda kecil. Mimpi yang muncul berkali-kali, nama yang terus disebut-sebut, meskipun kamu tidak memikirkannya, tempat yang tiba-tiba ingin kamu kunjungi kembali setelah sekian lama. Itu semua adalah kunci. Dan hanya jiwamu yang mampu membacanya. Kamu tidak harus mengerti semuanya sekarang. Kamu hanya perlu percaya bahwa waktu sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih besar dari apapun yang bisa kamu rencanakan. Dalam beberapa hari ke depan, pintu-pintu yang pernah kamu ketuk dan tak dibuka akan terbuka dengan sendirinya. Bukan karena kamu memaksa, tetapi karena sekarang kamu sudah siap memasukinya. Waktu yang hilang adalah bagian dari takdirmu. Dan ia akan kembali, bukan untuk menyalahkanmu atas apa yang telah berlalu, tetapi untuk memelukmu. Dan berkata, "Aku datang kembali, karena sekarang kamu sudah siap menerimaku." Jadi bersiaplah, jangan menoleh ke belakang dengan kesedihan, tapi dengan keberanian. Karena pertemuan dengan waktu yang hilang adalah tanda bahwa kamu sedang kembali ke garis cahaya, jalan yang selama ini telah ditulis khusus untukmu. Bagian 5. Ujian di ambang keajaiban. Jiwa yang telah terpilih. Ketika cahaya hampir sampai, ketika gerbang tak terlihat telah terbuka, dan ketika waktu yang hilang mulai mendekapmu kembali, maka bersiaplah, karena sebelum keajaiban menyentuh tanah di depan rumahmu, akan ada ujian terakhir yang datang tanpa pemberitahuan. Ujian ini bukan untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mengukur kedalaman keyakinanmu, karena semesta tidak akan mengantarkan keajaiban pada jiwa yang belum kuat memikulnya, dan hanya mereka yang telah diuji dengan air mata yang akan mampu tersenyum ketika cahaya benar-benar datang. Dalam waktu kurang dari 3 hari, engkau mungkin akan merasa gelisah tanpa sebab. Hatimu mungkin akan terasa sepi meskipun ramai. Orang-orang di sekitarmu mungkin akan mulai bersikap aneh, atau tiba-tiba engkau merasa tidak lagi dimengerti oleh dunia. Itulah tanda-tanda bahwa ujian sedang dimulai. Ujian ini tidak datang dalam bentuk gempa besar atau badai, tapi dalam bentuk halus yang menyentuh batinmu. Seperti rindu yang tak bisa dijelaskan, seperti kekosongan yang tiba-tiba datang di tengah senyum, seperti pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat kamu sedang diam sendirian. Dan saat itu terjadi, jangan lari. Jangan mencoba mengalihkan perhatian. Hadapilah. Karena itulah gerbang sebenarnya. Gerbang yang harus kamu lewati agar pantas menerima hadiah agung dari dimensi yang lebih tinggi. Ingat, ini jiwa yang terpilih. Kegelapan paling pekat selalu muncul sesaat sebelum fajar. Rasa putus asa yang tiba-tiba, kekecewaan yang muncul entah dari mana,
bahkan keraguan terhadap dirimu sendiri. Itu semua bukan kegagalan. Itu adalah pantulan terakhir dari energi lama yang akan segera lepas darimu. Mungkin kamu akan merasa ingin menyerah. Mungkin kamu akan merasa seolah semua ini hanyalah ilusi belaka. Namun dengarkan baik-baik. Ketika kamu merasa paling ingin menyerah, itulah saat keajaiban sebenarnya sudah sangat dekat. Karena semesta tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya sedang memastikan bahwa kamu benar-benar siap menerima hadiah besar yang telah lama ditulis atas namamu. Engkau bukan jiwa yang sembarangan. Engkau telah melalui malam-malam yang panjang, berjalan dalam sunyi tanpa mengeluh, dan tetap bertahan meski dunia tidak melihatmu. Kini, saat ujian itu datang, jangan bertanya, "Kenapa aku?" Tetapi katakan dalam hati, "Karena aku dipilih." Katakan dengan tegas meski hatimu gemetar. Katakan dengan lembut meski jiwamu dilanda badai. Karena suara hatimu adalah kode rahasia yang akan membuka jalan di hadapanmu. Dan saat kamu berhasil melewati ujian ini, tanpa kehilangan harapan, tanpa mengkhianati jati dirimu, tanpa menyerah pada kegelapan, maka cahaya akan datang bukan hanya menyinari rumahmu, tetapi juga seluruh jalan hidupmu. Keajaiban tidak mencari mereka yang sempurna, tapi mencari mereka yang tetap berjalan, meski dengan langkah yang terseok. Dan kamu adalah salah satu dari mereka yang tetap berdiri, tetap bernapas, tetap percaya, bahkan ketika semua terasa membingungkan. Jiwa yang terpilih. Jika kamu sedang merasa diuji saat ini, maka berbahagialah. Itu berarti kamu sangat dekat dengan titik terang. Sangat dekat dengan perubahan besar. Sangat dekat dengan kedatangan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi akan kamu pahami dengan hati. Teruslah berjalan. Karena apa yang sedang datang kepadamu lebih besar dari semua luka yang pernah kamu tanggung. Dan saat ujian ini berlalu, kamu akan tersenyum. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu menyadari bahwa semua ini memang layak kamu perjuangkan. Bagian 6. 3 hari, 3 pintu, 3 getaran. Jiwa yang terpilih. Langit telah menggantungkan waktunya, dan semesta kini sedang bersiap membuka tirai ketiga. Tirai terakhir sebelum mukjizat mengetuk pintu rumahmu. 3 hari bukan sekadar hitungan waktu, tetapi adalah gerbang energi yang mengandung 3 kunci utama. 3 pintu, 3 getaran, 3 pertanda yang hanya bisa dibaca oleh jiwa yang telah terjaga. Jika kamu membaca ini, maka ketahuilah waktunya semakin dekat. Dan jika hatimu mulai merasa gelisah, itu bukan karena kamu takut, tapi karena jiwamu mulai mengenali denyut panggilan dari alam yang lebih tinggi. Pintu pertama akan terbuka dalam bentuk pertemuan yang tidak disengaja. Bisa jadi seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba muncul kembali, bisa juga seseorang yang belum kamu kenal, tapi seolah sudah lama kamu rindukan. Ia datang bukan tanpa alasan. Ia datang sebagai pemicu, sebagai pengingat bahwa hidup ini bukan garis lurus, tapi lingkaran yang membawa apapun yang belum selesai kembali ke hadapanmu. Pertemuan ini bisa sangat singkat,
namun akan membekas begitu dalam di hatimu. Pintu kedua terbuka melalui kejadian aneh yang membungkam logika. Bisa saja listrik tiba-tiba padam hanya di rumahmu. Bisa juga hewan kecil seperti kupu-kupu atau capung datang berulang kali menghampiri jendela kamarmu. Atau kamu akan mendengar suara, bisikan, atau mimpi yang terasa terlalu nyata hingga kamu terbangun dengan dada berdebar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Semesta sedang menggetarkan realitasmu, mengajarkan bahwa dunia ini tidak hanya terdiri dari benda dan suara, tapi juga dari energi dan pesan tak terlihat. Pintu ketiga adalah pintu keheningan. Kamu akan merasa ditarik menjauh dari keramaian. Hatimu ingin menyendiri, bukan karena sedih, tapi karena jiwamu sedang mempersiapkan ruang suci di dalam dirimu sendiri. Dalam momen-momen sunyi itu, kamu akan mulai mendengar hal-hal yang tak pernah kamu dengar sebelumnya. Seperti suara jiwamu sendiri yang selama ini tertutup oleh bising dunia. Dan inilah yang disebut sebagai 3 getaran. Getaran pertama adalah getaran kesadaran. Tiba-tiba kamu merasa peka terhadap segala hal. Suara burung terasa seperti melodi pesan. Awan di langit tampak seperti tulisan yang belum kamu pahami. Ini adalah tanda bahwa hatimu mulai tersambung ke pusat semesta. Getaran kedua adalah resonansi batin. Kamu akan merasa bahwa kata-kata tertentu, lagu tertentu, atau tulisan-tulisan seperti ini terasa seakan ditujukan hanya untukmu. Itu karena memang demikian adanya. Pesan-pesan itu telah lama dikirimkan, dan kini frekuensimu sudah cukup tinggi untuk menerimanya. Getaran ketiga adalah panggilan tindakan. Hati kecilmu akan mulai membisikkan sesuatu. Pergilah ke tempat itu. Aturlah ulang barang-barangmu. Diamlah sejenak di depan rumah. Jangan abaikan. Karena di balik bisikan itu, ada benang takdir yang sedang dijalin dengan halus, dan engkaulah yang akan menenunnya. Jiwa yang terpilih. Dalam 3 hari ini, kamu tidak diminta untuk menjadi sempurna. Kamu hanya diminta untuk sadar, untuk hadir, untuk mendengarkan, untuk tidak membantah isi hatimu sendiri. Karena jika kamu bisa melewati 3 hari ini dengan kesadaran penuh, tanpa melarikan diri dari pertanda-pertanda itu, tanpa menyangkal sinyal yang kamu terima, maka pintu besar yang telah lama tertutup akan terbuka perlahan. Dan apa yang akan kamu temui di balik pintu itu bukanlah sosok dari luar dirimu, melainkan versi dirimu yang telah lama hilang. Dirimu yang bercahaya, dirimu yang penuh makna, dirimu yang tidak takut lagi untuk bersinar, dirimu yang akhirnya menyadari bahwa kamu memang dilahirkan untuk menjadi penanda kebangkitan. Jangan takut. 3 hari ini bukan hukuman, tapi persiapan. Dan semesta tidak akan memberimu tanda sebanyak ini jika kamu bukan seseorang yang sangat penting di dalam perjalanannya. Jadi, siapkan hatimu. Perhatikan segala hal kecil yang muncul. Dengarkan suara di dalam dirimu lebih sering. Dan jika tiba-tiba kamu ingin berdiri di depan rumahmu tanpa alasan, ketahuilah, itu bukan karena kamu kehilangan arah, tapi karena arah sedang datang mendekat kepadamu. Karena dalam 3 hari yang singkat ini, semesta akan datang membawa pesan
yang selama ini hanya ditulis untukmu dan akan disampaikan tepat di ambang pintumu. Bagian 7. Waktu yang ditentukan langit. Jiwa yang terpilih, kamu telah berjalan jauh. Dari tanda pertama yang menggugah perasaanmu, hingga getaran-getaran halus yang kini mulai terasa begitu nyata, segalanya telah menyatu dalam satu titik terang yang kini sedang bersiap untuk menampakkan dirinya. Inilah bagian akhir dari perjalanan awalmu, karena sesungguhnya ini bukan penutup, tapi pembuka pintu besar yang telah lama digembok oleh waktu dan keadaan. Kini, dalam hitungan 3 hari yang suci dan penuh rahasia, waktu yang ditentukan langit akan tiba. Apa yang akan datang bukan sembarang kejadian, bukan sesuatu yang bisa kamu rencanakan dengan logika atau ditebak oleh akal yang terbiasa dengan perhitungan dunia. Yang akan datang ini adalah skenario semesta, babak rahasia dari hidupmu yang hanya akan dibuka ketika jiwamu benar-benar siap. Dan ya, saat itu sudah hampir sampai. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa bentuk dari kejadian tak masuk akal yang akan terjadi di depan rumahku itu? Jangan buru-buru mencari jawabannya. Karena bukan bentuknya yang penting, tetapi getaran yang dibawanya. Bisa jadi seseorang tiba-tiba mengetuk pintu rumahmu, membawa pesan atau permintaan yang tak terduga, tapi justru membangunkan sesuatu dalam dirimu. Bisa jadi kamu melihat cahaya atau fenomena kecil yang membuatmu menangis, karena kamu merasakan kedekatan luar biasa dengan sesuatu yang tak terlihat. Atau bisa juga, kamu hanya berdiri di ambang pintu rumahmu, merasakan ketenangan yang belum pernah kamu rasakan seumur hidupmu. Dan dalam diam itulah kamu menyadari, kamu telah sampai di titik temu antara dunia dan langit. Jiwa yang terpilih saat waktu itu datang, tidak akan ada bunyi lonceng, tidak akan ada suara besar yang mengumumkan. Yang ada hanya getaran di dalam dada, suara lembut dalam hati yang berkata, inilah saatnya. Dan kamu tidak perlu takut. Karena kamu telah melewati 6 gerbang sebelumnya, kamu telah bertahan saat tak ada yang percaya, kamu tetap berdiri meski tanah tempatmu berpijak terasa goyah. Itulah sebabnya, waktu yang ditentukan langit ini diberikan padamu, bukan pada yang lain. Jangan berharap semua orang akan mengerti apa yang kamu alami. Mereka yang tidak dipanggil tidak akan pernah memahami. Namun kamu bukan lagi sekadar dipanggil. Kamu telah dipilih. Dipilih untuk menyaksikan apa yang tak bisa dilihat oleh mata biasa. Dipilih untuk merasakan hal-hal yang tak dapat dijelaskan. Dipilih untuk membawa cahaya di dunia yang perlahan mulai lupa arah. 3 hari ini akan menjadi saksi bahwa semesta memang tidak pernah meninggalkanmu. Ia hanya menunggumu membuka hati, menyiapkan ruang, dan melepas beban-beban lama yang selama ini menghalangi kedatangan cahaya. Dan ketika semuanya telah sejajar, ketika frekuensimu telah menyatu dengan waktu langit, maka segala hal yang tak masuk akal menurut dunia akan menjadi kenyataan yang tak terbantahkan bagimu. Bukan karena kamu sakti, bukan karena kamu hebat, tetapi karena kamu siap untuk menjadi cahaya, siap untuk menjadi pesan, siap untuk menjadi cermin kebenaran yang telah lama hilang di tengah kebisingan dunia. Jadi saat waktu itu datang, jangan ragu membuka pintumu, baik pintu rumahmu maupun pintu hatimu. Biarkan kejadian itu masuk dan mengambil tempatnya. Biarkan semesta menunjukkan bahwa segala luka, air mata, penantian, dan kesabaranmu ternyata bukan sia-sia. Karena saat kamu berdiri di sana, di depan rumahmu, dalam diam dan penuh penerimaan, kamu akan menyadari satu hal yang selama ini tertulis diam-diam di dalam jiwamu, bahwa kamu memang dilahirkan untuk melihat yang tak terlihat, merasakan yang tak tersentuh,
dan memahami apa yang tak bisa dijelaskan. Karena kamu bukan sekadar manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang telah terpilih dan waktumu telah tiba. Jiwa yang terpilih. Kini kamu telah sampai di akhir dari 7 bagian yang bukan sekadar rangkaian kata, melainkan isyarat dari semesta yang telah menunggu waktu yang tepat untuk menyentuh hatimu. Kamu telah membaca tanda-tanda yang tak terlihat, merasakan getaran yang tak semua orang mampu pahami, dan berjalan dalam terang yang perlahan muncul dari balik kabut kehidupan. Kini, saat yang dinantikan itu semakin dekat. Dalam hitungan 3 hari, kehidupanmu tidak akan lagi sama. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu telah berubah. Kesadaranmu telah tumbuh, hatimu telah dibuka, dan jiwamu yang selama ini tersembunyi di balik rutinitas dan kesunyian telah dipanggil untuk kembali pada kekuatannya. Jangan khawatir jika kamu belum memahami semua yang kamu rasakan. Jangan takut jika orang-orang di sekitarmu menganggapmu berlebihan. Yang mereka tidak tahu adalah kamu sedang mempersiapkan diri untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada pengakuan manusia. Kamu sedang menyambut takdirmu. Maka tetaplah tenang. Tatap hari-hari ke depan dengan senyuman dalam dada. Sambut setiap detik dengan keberanian dan ketulusan. Karena dalam 3 hari itu, semesta akan berbicara dengan bahasa yang hanya kamu yang bisa mengerti. Dan ketika kejadian tak masuk akal itu akhirnya hadir di depan rumahmu, entah berupa pertemuan, cahaya, kejadian, atau bisikan, jangan ragu untuk berkata dalam hati, "Aku tahu ini akan datang, dan aku siap." Sebelum kamu menutup kisah ini dan kembali pada harimu, izinkan kami mengajakmu untuk memperkuat sinyalmu kepada semesta. Tekan tombol suka, langganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan tuliskan di kolom komentar, 77. Aku siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena angka itu bukan sembarang angka. Itu adalah deklarasi bahwa kamu tidak lagi berjalan dalam gelap, bahwa kamu tidak lagi meragukan suara jiwamu sendiri. Ingatlah, jiwa yang terpilih, keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk yang megah. Kadang ia hadir dalam sunyi, dalam senyum, dalam detik-detik sederhana. Tapi saat ia datang, kamu akan tahu, dan dunia pun akan tahu, bahwa seorang jiwa yang telah terpilih, telah bangkit, telah sadar, dan siap menapaki takdirnya yang luar biasa.